Saya kembali. Saya menangkap banyak ikan hari ini. Ya, Mengapa begitu banyak? ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di lautan hari ini. Lihatlah, kami mendapat harga yang sangat bagus. Di mana Moniang? Pergi ke pantai lagi. Ayah istirahat dulu. Saya akan memasak. Ayah, ibu, kakak, saya pulang. Lihat kamu kemana saja kamu? Dibuat. Dan membawa rumput laut. Pergi cuci muka dan ganti baju. Ayah. Saya masak bersama kakak ipar. Saya akan cuci setelah makan tidak. Pergi cepat. Pergi sekarang. Cepat-cepat patuhlah. Pergi cuci tanganmu dengan cepat. Anggur beras kita sudah siap hari ini. Minumlah dengan nikmat malam ini kalian berdua. Mengapa ikan ini bercahaya? Ayah kemari dan lihat apa yang terjadi. Mengapa begitu terang? Ayo lihat apa yang terjadi dengan hujan ini. Oh, Apa yang salah? Apa yang salah? Apa ini? Kamu terlihat aneh. Ayah, ikan apa ini? ayah juga tidak tahu. Saya sudah memancing selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya ayah melihatnya. Bagaimana bisa hujan ini bersinar? Ayah, lihat dia masih menangis. Ikan, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Apa kamu terluka? Yuer, kenapa kamu menangis? Anak perempuan ibu, apa kamu ingin memberinya obat? Dan berikan padanya elisir. Ah, dilihat sisik ikan bisa bersinar. Benar. Coba lihat. Ikan itu terus menangis. Sisik ikan bersinar lagi. Mungkin ini roh ikan berusia 1000 tahun. Ayah, tolong jangan dimakan. Lepaskan saja. Ayah dan kakakmu masih menunggu untuk minum. Sang jangan taruh di panci. Aku takut itu akan membawa sial. Kalau begitu dengarkan Moniang. Cepat selagi ikan masih hidup. Ayo bawa ke pantai dan lepaskan. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, kamu sangat baik. Ayah. Sudah matang, sudah matang. Aku akan angkat tangan. Kamu bilang ini aneh. Yuer, lain kali hati-hati. Berhenti masuk ke jaring ikan. Jangan sampai terluka lagi. Pergi, semoga kamu selamat. Jangan khawatir. Ayo, Amei. Akhirnya pulang. Hari ini kita bekerja sia-sia. Ayah, apa itu? Sangat terang. Ya. Anak kedua. Turun dan lihat. Kakak, hati-hati, hati-hati. Ayah, itu ikan yang bersinar. Kenapa ada ikan sebesar itu? Anak kedua. Cepat bawa pulang. Yo, Ikan yang aneh. Luar biasa. ini bukan ikan. Ini jelas bayi besar. Aku sudah memancing di laut selama 50 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat hal langka seperti ini. Ya, hari ini kita dalam bahaya. Tuhan, kasihanilah kamu. Berikan kami bayi. Ya. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Kurasa dagingnya lebih enak daripada ikan biasa. Lebih baik dijual. Aku khawatir harganya mahal. Kita orang miskin makan saja. Itu akan buang waktu. Ya. Menantu tertua benar. Besok akan kujual di pasar. Pasti laku dengan harga bagus. Ya. Sayang sekali dijual.
Lihat sisik ikan ini. Ini juga bisa bersinar. Bantu lebih banyak orang turun jadi penjaga lampu. Bisa hemat lilin juga. Setuju atau tidak? Ini bagus, ini bagus. Diam dan ngobrol saja. Biarkan aku keluar besok. Harga tinggi dijamin. Sudah larut malam, lampu masih menyala. Yo. Bukan Deng Lao tapi Yu. Kok bisa terang sekali? Ayah ini akan hemat banyak minyak lampu. Kamu memang bijaksana. Sedang lihat apa? Wah, apa yang tertulis di sini? Kenapa ayah tidak kenal satu kata pun? Ayah, pahami buku ini bukan kemampuan tapi pikiran. Bagus. Baca pelan-pelan saja untuk hiburan. Ayo. Tidur lebih awal. Jangan catat terlalu malam. Tidur jam 8. Bawa air ini. Ayo. Bawa bekal kering ini. Paman-paman, ada apa? Aber. Kak Kanda, kamu tahu tidak? Tadi malam luo abo ninyo harkarun. Ikan monster besar. Seluruh tubuhnya bisa bersinar. Lebih terang dari lentera. Ada air mata di mataku. Oh tidak, pasti itu ikan yang aku dan saudaraku lepaskan. Apa yang harus aku lakukan? Cepat ke pasar. Beli ikan ini. Sipat lepaskan mereka ke pantai. Pergi cepat. Aku juga ikut. Saudara keenamku sangat kompetitif. Baik. Nenekku. Nenek, Berani sekali kalian berdua, kakak dan adik, datang dan melihat ini. Kalian datang tepat waktu. Sedikit lebih lambat. Jika aku bertindak, kalian berdua tidak akan pernah bisa membuka mata lagi. Aber. Bagaimana bisa kalian menggantungnya? lihat mulutnya berdarah. Ikan, sudah kubilang. Berhati-hatilah, kenapa tidak mendengarkan? Tepat sekali kalian berdua ada di sini. Aku akan istirahat dan menontonnya juga. Nenek. Kenapa sisik ikan di dunia ini begitu sedikit? Kemarin tidak banyak yang jatuh. Anakku mengupas beberapa potong. Bersiap untuk dijadikan lampu. Mendengarkanmu. Apa kalian melihat ikan ini kemarin? Ayahku dan aku mendapatkannya kemarin. Melihat betapa anehnya dia. Jadi aku membawanya kembali ke laut dan melepaskannya. Tidak kusangka kalian menyelamatkanku. Kalian kembalikan padaku. Jadi kalian bukan di sini untuk menonton kesenangan. Kalian di sini untuk mencuri ikan berhargaku, bukan? Benar. Aber. Keluarga Linku sudah di Pulau Meizo lebih dari 1-2 tahun. Ayahku seperti apa? Siapa yang tidak tahu? Berani sekali aku melakukan hal seperti perampokan. Jadi apa yang kalian inginkan? Ini bukan ikan biasa. Kalian tidak bisa bicara sembarangan. Jika dia ikan biasa, hanya untuk wajahmu, aku akan memberikannya padamu. Tapi ini luar biasa. Saya menyarankan kamu, atau lebih baik diam saja, agar tidak membuat semua orang tidak senang. Kak, apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Uang kan cuma uang. Kamu mau berapa? Apa saya masih bisa mengenakan harga tinggi pada kalian berdua? 12, ya 12. 10 tael. Paman, dari mana kamu mencuri uang? Ini ikan ajaib. Kalau nanti saya ke pasar, paling tidak 15 tael perak. Nini, jangan bikin ribut. Dia benar-benar mati. Kak, kamu tinggal di sini dengan paman. Saya akan pulang dan mengambil peraknya. Nenek, tunggu sebentar. Jangan dijual. Ah, Tapi, Moon Lotus.
kamu menukar mahar kakak ipar dengan ikan ini. Apa kakak saya akan setuju? Yasao agak pelit, tapi masih baik sama orang. Kak, kamu baik sekali. Kalau Moni yang sudah besar, saya akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu ngomong apa? Kak, saya hanya berharap kamu bisa hidup bahagia setiap hari. Ake tidak menginginkan apa-apa lagi darimu. Baiklah. Kita berdua harus menyelam ke laut dalam. Xiao Wei, kamu seharusnya merasa lega sekarang karena sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kak, lihat-lihat. Ikan. Ayo pergi. Kalau tidak seseorang akan datang menangkapmu lagi. Ikan besar sialan. Yohei. Sakit sekali tidak? Tolong palem-palem sakitnya minta ampun. Yang mulia, saya salah. Yang mulia, tolong tenang. Tap, tap, tap. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, kamu berlatih bela diri dan tidak mengizinkan aku membunuh Gaitang. Kami sama sekali tidak tahu cara berlatih Kian Kundafa. Aku tidak tahu kamu akan pingsan begitu saja. Tunjukkan jati dirimu. Jatuh ke tangan nelayan. Ketika aku memikirkan seluruh pangeran kita, jauh lebih besar daripada di tangan orang tua. Enak sekali. Mereka benar-benar mengubah pangeran kita menjadi kotoran. Aku merasa sedih. Ikan kecil hitam. Bagaimana kamu berbicara, pangeran mulia kita? Bagaimana aku bisa diubah menjadi setumpuk kotoran oleh pria, ikan rendahan itu? Kamu seharusnya sekelompok. Sekumpulan pupak. Tidak ada satupun dari kalian bajingan yang berkata, aku suka mendengarkan gulungan. Kamu tahu kita tidak bisa bicara. Kelakin Puzakira. Kalian monster adalah yang mulia yang mulia. Apakah yang mulia tabib akan memiliki bekas luka di mulutnya? Ya, tali itu menusuk bibirku. Bahkan jika disembuhkan, pasti akan ada bekas luka. Aku kira dia akan menjadi mulut hidup. Apa? Perlakukan pangeran ini dengan baik. Jika kamu mengatakan pangeran ini memiliki dendam, aku membunuhmu. Pangeran tenang. Selamakin Naiwaku. Sekarang gatal lagi. Panggil aku cepat. Bagaimana kakak Qiangzi mengikutiku? Ambil ini. Ambil itu gulung-gulung pergi. Kamu pergi juga. Aku pergi, jadi jangan tangkap aku. Komandan gatal. Jika kamu melepaskan terbang. Pangeran dipukuli oleh nelayan dan terlalu sedikit sisik yang tersisa. Aku memiliki penyakit gatal aneh karena tidak memiliki sisik di tubuhku. Bagaimana mengobatinya? Bagaimana menyembuhkannya? Sisik ikan sudah hilang. Sejak saat itu akar penyakit tetap ada. Karena cuaca. Keringat berlebihan akan menyebabkan gatal. Penyakit ini hanya bisa mengobati gejalanya, tapi tidak akarnya. Maka minum obat cepat-cepat. Tidak ada obat di sini. Maka cepat ambil. Ambil sekarang. Ya. Kalian berdua bodoh, kenapa tidak menyerahkan otak kalian? Yang mulia tunggu. Nonaku cepat datang. Ayo yang mulia. Ikan besar selalu membunuh pangeran ini. Balas dendam ini tidak akan terbalaskan. Saya bersumpah saya bukan dewa. Saya ada sesuatu untuk ditanyakan, kemarilah.
Apa yang salah? Saya lihat kamu sangat mencintai adikmu. Kenapa saya belum pernah melihat kamu memperlakukan saya seperti ini? Apa yang kamu bicarakan? Meskipun Xiao Liumi adalah saudara saya, Cihai saya. Sama seperti anak saya. Benar. Saya tanya kamu, di mana gembok panjang umur saya? Kamu bicara. Baik-baik. Bicara pelan-pelan. Kamu tidak ada di rumah hari itu. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya dengan kamu. Untuk menebus ikan aneh dan melepaskannya. Dan buru-buru memberikannya ke Loab. Apa? Kamu menukar sesuatu yang sangat berharga milik saya dengan ikan jelek itu. Tahukah kamu? Itu adalah pusaka saya. Nenek saya mewariskannya ke ibu saya. Ibu saya mewariskannya ke saya. Sekarang mereka sudah tiada. Kamu malah mengambil ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Yuelian tahu benda itu berharga. Koko adalah Luzi. Dia bersikeras menjualnya dengan 12 koin perak. Menunda-nunda lagi. Ikan itu benar-benar mati. Lu Zigui adalah orang yang terobsesi dengan uang. Kamu tidak tahu. Saya tahu, saya tahu. Saya hanya bertaruh padanya. Aku akan menebusnya untukmu jika aku punya kesempatan di masa depan. Tebus aku sekarang. Tenang, tenang. Sebenarnya aku punya niat baik. Dulu aku pernah berharap ke laut. Semoga kita segera punya anak. Aku pasti akan beli ikan besar dan lepaskan. Kurasa mungkin ini kehendak Tuhan. Ini benar-benar nyata. Kalau begitu jangan lupa. Kamu harus menebusku. Aku pasti akan menebusnya untukmu. Kali ini, aku baru kembali dari istana Ling Xiao di surga. Aku hampir tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kak Yo. Bagaimana lukamu? Sakit tidak? Sudah cacat. Sekarang jadi bibir sumbing. Yoyo. Aku sangat sedih. Masih sakit tidak? Yo. Bisa tidak sakit. Sekarang susah menelan makanan. Bibir sumbing bukan masalah besar. Nyawanya terselamatkan. Ini berkah terselubung. Ayah? Tapi meskipun mulut yang mulia bisa sembuh, dia kehilangan sebagian besar kulit kepalanya. Aku takut akan cacat seumur hidup, dan banyak sisik ikannya yang dicabut. Ini saat yang sangat sulit untuk minum obat. Mengerikan. Ayah tolong balas dendam untuk anakmu. Ini semua kesalahan Qian Kundafa. Siapa yang menyuruhmu mempraktikkan Qian Kundafa? Kalau tidak kerasukan. Dengan kekuatan sihirmu, Ipai Nilayan. 1000 jaring ikan tidak bisa menangkapmu. Elbensia telah menguasai Qian Kundafa. Bekerja untuk Donghai. Melayani ayahku. Semuanya dengarkan. Mulai sekarang siapapun yang diam-diam mempraktikkan Qian Kundafa di Istana Naga. Hukuman berat tanpa ampun. Ini dia. Kakak kedua, aku punya ginseng berumur 1000 tahun. Ini bisa bantu kamu pulih. Aku akan kirimkan nanti. Yang keempat. Kakak keduaku sekarang jadi begini. Kamu senang gak? Aku. Kamu ngapain? Kucing. Tikus pura-pura baik. Itu. Lihat api itu. Tolong! Tolong! Moniang. Api besar sekali. Gimana cara menyelamatkannya? Aku nggak bisa diam aja lihat orang mati. Kalau nggak bantu bakal terlambat.
Lihat gubuk itu mau roboh. Masuk sendiri aja. Malanai wamu yang hailang. Selalu ada harapan. Aku mau menyelamatkan. Jangan biarkan aku pergi. Mo Niang. Mo Niang, tolong berhenti. Tolong. Mo Niang cepat keluar. Selamatkan Mo Niang. Feng Niang. Cepat keluar. Feng Niang, cepat. Dengarkan pelan-pelan. Mertua kamu gak punya reputasi. Tubuh tua. Baik. Gadis, terima kasih banyak. Kalau enggak, tulang-tulang tuaku bakal jadi abu. Nenek kamu terlalu serius. Peribahasa ini menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Siapapun yang menemui, bisa diperbaiki nggak? Gadis, aku nggak punya apa-apa untuk membalasmu. Satu-satunya yang berharga adalah gelang perak ini. Aku kasih ini sebagai ucapan terima kasih. Nenek, ini tidak bisa diterima. Aku akan menyelamatkanmu, tapi aku tidak memikirkan imbalan apapun. Gadis, aku terkubur sampai leher di tanah. Tidak ada anak-anak, tidak ada gunanya menyimpannya. Ambil saja. Enak. Tidak. Wanita tua, aku benar-benar tidak bisa mengambil barangmu. Kamu tolong tukarkan dengan uang. Bagus juga untuk membeli makanan untuk dinikmati. Gadis, kamu sangat baik hati. Memegang gadis kayu. Lihat, kamu hampir seperti kucing. Tidak ada luka. Aneh. Api yang begitu besar, kenapa aku tidak terluka sama sekali? Kamu benar-benar tidak terluka sama sekali. Ya, aku juga heran. Benar-benar tidak sakit sama sekali. Di mana wanita tua itu? Lihat Mo Niang. Wanita tua itu sudah pergi. Wanita tua. Wanita tua. Bodhisattva Mo Niang memang orang yang bisa diajar. Bakat plastik. Kebaikan, belas kasihan, integritas, keberanian Mo Niang. Semuanya telah terbukti. Gelangku, keterampilan medismu, ilmu firasatmu juga diberikan kepadanya dengan cerdik. Masa depan akan tergantung pada ketekunan dan pemahamannya. Ataukah Bodhisattva memiliki hati yang baik? Api yang begitu besar. Dia sebenarnya tidak kehilangan rambut. Untuk digantikan oleh Xiao Xian, dia harus menderita beberapa rasa sakit fisik. Dia ingin menjadi dewa laut di masa depan. Jenderal Surga, tanggung jawab besar diberikan kepada orang ini. Seseorang harus mengeraskan pikirannya terlebih dahulu, melatih otot dan tulangnya, membuat kulitnya kelaparan. Bodhisattva berkata, Xiao Xian juga ingin pergi dan melihat bagaimana pelajarannya. Apa yang kamu cari? Di mana bingkai saya? Bingkai Anda. Buku itu masih di keranjang. Ini keranjang saya. Sudah selesai, buku saya pasti telah berubah menjadi abu dalam api. Buku itu terbuat dari kertas. Jika Anda menemui api, masih akan ada sesuatu yang tersisa untuk Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Dokter hanya setuju untuk meminjamkannya kepada saya selama 3 hari. Saya baru saja akan mengembalikannya di pantai. Apa yang harus dilakukan? Tidak peduli seberapa mahal bukunya. Itu tidak sebanding dengan nyawa. Anda menghancurkan buku dengan menyelamatkan orang. Saya bisa bersaksi. Laba-laba serigala tua tidak akan menyulitkan Anda. Anda tidak mengerti. Itu bukan buku biasa. Itu masih logam. Emas belum bisa dinyalakan. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada dokter? Paling buruk kita tidak akan pergi ke pantai itu.
Bagaimana ini mungkin? Melanggar janji itu bukan yang dilakukan seorang pria terhormat. Yo. Apapun yang Anda takuti Anda akan mendapatkannya. Ini, datang bahkan ketika hujan. Kalau tidak mari kita lari. Tidak, saya harus memberikan penjelasan. Mo Niang. Aber, Gadis Castle. Apakah Anda di sini untuk mengembalikan buku saya? bisa menangkap paman. Saya membakar buku Anda. Dibakar. Gadis. Buku itu langka di dunia. Itu adalah harta tak ternilai. Saya bisa mengganti Anda. Bagaimana seorang nelayan biasa seperti Anda bisa membayar kompensasi? Saya bisa menulis satu untuk Anda. Dikte. Memiliki kemampuan ini. Oke, saya akan memberi Anda 3 hari lagi. Saya akan mengambil buku itu dalam 3 hari. Mari kita membuat kesepakatan. Lihat ini. Yugu yang hebat dengan ingatan fotografis. Kamu tidak perlu membayar buku ini. Gunakan apa yang kamu pelajari untuk manfaat dirimu sendiri. Terima kasih, Paman. Datang. Yang Mulia, Saya melukai vitalitas saya selama latihan beberapa waktu lalu. Sekarang saya sudah sehat kembali. Saatnya balas dendam. Siapa yang membuatmu seperti ini sekarang? Kamu yang bilang, biarkan aku menangkapnya utuh. Cincang saja dia menjadi saus daging dan berikan padanya. Terima kasih untuk omong kosongnya. Saya sedang berlatih bela diri dan menjadi terobsesi dengannya. Mengantuk. Bagaimana saya tahu siapa ITU? Baiklah. Siapa yang harus kita minta untuk membalas dendammu? Bagaimanapun itu, ada hubungannya dengan nelayan besar ini. Mereka menyebabkan pangeran ini melanggar kepercayaan. Saya juga mendapat penyakit gatal yang aneh. Mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Bayar 2 kali lipat harganya. Apakah kamu dengar itu? Saya dengar. Yang Mulia, hati-hati dengan tubuh naga. Bukankah seseorang akan melepaskanmu? Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap hutang ada krediturnya. Ya, orang yang melepaskanmu tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Koran. Itu keberuntungan saya. Tidak bisa menemukan siapapun sekarang. Tidak bisa menemukan Tuhan. Apakah itu rasa terima kasih atau kebencian? Tidak satu pun sesepuh besar bisa lolos dari tanggung jawab. Tampan. Nelayan besar ini membuat Yang Mulia merasa gatal, seolah-olah digigit singa. Kami akan membuat mereka merasa seolah-olah digigit gigi tajam saya. Ikan busuk itu. Biarkan Yang Mulia Pangeran berubah menjadi mulut kelinci. Kami membiarkan nelayan itu. Ekor kelinci tidak bisa tumbuh panjang. Bajingan. Tidak. Apakah kamu tidak memarahi pangeran ini? Tidak. Yang Mulia Kaisar. Kamu selalu bilang kami tidak punya bakat sastra.
Itu yang kami katakan. Kata-kata yang paling elegan. Yang mulia. Aku dan Jiayo tidak punya waktu luang sepanjang hari. Membuat orang mati-matian. Hah? Itu yang seru. Yang mulia, para nelayan itu berani menyebutku dan Jiaying sebagai sirena. Mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Ikan besar. Bantu aku Tuan Yan untuk menaklukkan monster air. Kulihat mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Sudah kubilang jangan hanya bicara tanpa praktek. Untuk membalas dendamku sang pangeran. Aku ingin mereka tahu seberapa kuat kita. Ya. Oh tidak, laut sedang membuat masalah lagi. Aku akan datang. Aku baru saja akan keluar ketika bertemu kura-kura. Kamu harus bertanya ini dan itu padaku. Seperti kakek berharga $1000. Mari kita goyang dulu. Pergi laporkan kabar baik. Hah? Bersenang-senang bermain. Hah? Ayo pergi. Kalian kembali dulu. Aku akan bermain di sini sebentar, ayo pergi. Tidak baik untuk Linggong berhenti. Suzong. Pigong. Kamu telah membunuh banyak nyawa dan melakukan banyak kejahatan. Kamu jelas-jelas membuat masalah untuk Istana Naga. Aye. Kura-kura jenderal semakin tua semakin jago menembak. Mempunyai banyak ikan di perairan kita. Haruskah mereka menderita sedikit? Aku akan melihat kemana kamu lari. Aku akan menangkapmu dan mengubahmu menjadi Stegosaurus. Apa yang akan kamu lakukan? Pangeran kedua memanggilku. Yang mulia, ikutlah denganku untuk menemui pangeran keempat dulu. Jalan lari-lari cepat. Yang mulia, aku telah menangkap Tuan Yan yang merusak suasana Istana Naga. Silakan tangani sesuai hukum. Terima kasih atas kerja kerasnya kura-kura jenderal. Turun dan istirahat. Aku akan pensiun. Aku telah bertemu yang mulia pangeran keempat. Tuan Yan, kamu sangat nakal. Dia punya reputasi buruk di Istana Naga. Kenapa tidak ada kemajuan? Pangeran keempat, aku juga ingin belajar dengan baik. Tapi aku tidak bisa menahan diri. 12 yang mulia mengirimku untuk menangani ikan-ikan besar itu. Membalas dendam untuk Jilin. Ini benar-benar nyata. Jika aku tahu kamu berbohong, kamu tahu apa akibatnya. Jika kamu tidak percaya,
Pesan saja dan aku akan menemani kamu menemui Yang Mulia Mar segera. Tuan Yan. Menjadi menteri, setia seperti jendel kura-kura. Banyak pejabat seperti itu. Hanya dengan cara ini dunia bisa damai dan tenang. Yang Mulia Pangeran keempat benar sekali. Terlihat enak seperti ikan goreng. Pergi lihat. Pergi lihat sekarang. Tunggu aku. Kapal kita. Orang-orang lautan itu. Yaitu semua kesalahan para sirene. Kamu bilang monster laut ini menyebabkan banyak masalah bagi kita. Sangat merugikan. Benar-benar bencana bagi kita. Kerusakan seperti apa? Yang Mulia panggil Tabib Karajan. Harap bersabar. Caesar perlu memanggil Tabib Karajan. Yang Mulia harap bersabar. Panggil dokter, aku gatal. Yang Mulia. Tabib Karajan sudah datang. Ayo. Yang Mulia. Tempat di mana tubuh terpisah. Warnanya sudah berubah. Seperti kodok. Aku tidak berani melihatnya. Lihat kamu merasa lebih baik. Bagaimana bisa kamu bilang dunia kaisar seperti kodok? Itu saja aku hanya memberi contoh. Aku tidak bilang dia benar-benar terlihat seperti kodok. Contohnya. Pangeran yang begitu mulia. Kamu harus menggunakan kata yang bagus untuk membuat perumpamaan. Jadi kamu bilang itu terlihat seperti apa? Anjing kulit yang bisa dilepas. Tutup mulut kotormu. Yang Mulia, apakah Anda merasa lebih baik? Saya pergi sekarang, silakan turun. Apa yang bisa saya lakukan dengan kalian berempat? Itu bisa membuat rasa gatal di tubuh pangeran ini merasa lebih baik. Bicara cepat. Mengapa kalian semua bisu? Saya benar Pangeran Shadows. Pikiran kecil itu. Memikirkannya. Oh, ngomong-ngomong, pangeran keempat menjadi. Saya memiliki jenderal kura-kura di bawah komando saya. Cakar itu sangat kuat. Jika kita memotong cakar itu, ketika Anda merasa gatal cukup garuk dengan cakar itu. Supervisor mana? Kentut. Cakar yang berlutut lagi. Yang Mulia masih kulit dan daging terbuka. Tidak ada yang melihatnya, itu hanya obat. Cakar desa nyamuk adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ya bodoh. Anda ingin mencegah kelahiran kedua. Saya pikir begitu. Mari kita pasangkan beberapa pelayan untuk Yang Mulia. Kemudian biarkan mereka memanjangkan kuku mereka. Ketika dia gatal. Biarkan pelayan istana dengan lembut menyentuh Yang Mulia. Menggaruk. Buka mulutmu. Kalian semua lebih buruk satu sama lain. Yang Mulia sudah memiliki banyak selir. Anda masih ingin menikahi pelayan istana? Kalian idiot. Guling. Apapun. Hanya sekelompok pecundang. Melindungi saudaraku tanpa berdiri di tempat. Saud Erlin, seberapa sibuk kamu? Apakah Anda butuh bantuan? Oke, tidak perlu. Baik. Ayah. Monster air Yangong ini sangat menjijikan. Rumah-rumah baik dihancurkan. Ya. Kami tidak sabar untuk diintimidasi oleh monster laut Yangong itu. Dapatkan ide. Pedang leluhur di tangan ayahku telah membunuh banyak musuh. Kenapa kita tidak melawan Tuan Yan?
Kakak keenam, bagaimana manusia bisa melawan monster? Meski kita tidak bisa melawan monster dengan kekuatan, tapi kita bisa menggunakan otak untuk menaklukkan Yan Gong. Jadi ayah sudah memutuskan. Ayah, bagaimana dengan besok? Pergi temui Bupati baru Tuan Wang. Tuan Wang. Tuan Wang. Lin Yuan, seorang nelayan dari Pulau Meizhou, membawa seorang gadis untuk meminta audiensi. Lin Yuan. Pernahkah kamu menjadi penjaga hutan? Tepat sekali. Cepatlah, cepatlah. Cepat. Baik, nelayan Pulau Meizhou Lin Yuan memberi hormat kepada Bupati. Patroli Du. Tidak perlu sungkan. Kamu dan saya sama-sama telah berkontribusi untuk kerajaan. Secara teori, kita seharusnya rekan kerja. Ya. Mo Niang. Datang dan temui Bupati. Gadis biasa Lin dan Mo Niang memberi hormat kepada Bupati yang mencintai rakyat. Bangun cepat, bangun cepat. Benar. Silakan panggil saya Lin Yuan. Silakan duduk Lin Yuan. Lin Yun. Apa yang kamu inginkan dari saya? Tuan Wang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mendengar. Yang melakukan segala macam kejahatan. Monster laut yang merusak dan membahayakan orang. Yang disebut Yan Gong. Saya telah menerima laporan. Katanya Yan Gong telah muncul kembali di daerah Pulau Meizhou. Menyebabkan bencana besar. Banyak kapal nelayan dan rumah hancur. Monster ini tidak bisa dihilangkan. Rakyat tidak akan pernah tenang. Saya di sini untuk meminta Bupati. Coba menaklukkan monster ini. Kabupaten ini adalah pejabat induk Putian. Ini adalah tugas saya. Hanya saja gaya tulisan Jian Gong tidak terbatas. Dewasa. Seperti kata pepatah lama, tidak ada benar atau salah dalam hukum, benar atau salah ditentukan oleh hati. Jika pikiran jahat, hukum tidak bisa menekannya. Jika hati benar, kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Yang mulia adalah pejabat tingkat ke-7. Mengapa begitu sulit dikendalikan oleh setan kecil? Mo Niang, tolong berhenti bersikap lancang. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, Tuan. Mengapa tidak membiarkan anak-anak berbicara tanpa batasan? Gadis kecil, apa yang harus saya lakukan menurutmu? Pejabat harus selalu melakukan perbuatan baik ketika memiliki kemampuan. Selalu bersikap baik ketika tidak berdaya. Tuan Wang, ada seorang pendeta Tao di Guangzhou, bernama Xuan Tong. Dia sering bepergian ke berbagai tempat untuk menaklukkan setan dan monster. Jika Anda bisa mengundangnya, itu akan sangat aman. Panjang saluran penuh. Master. Oh hai, saya pernah mendengarnya. Kabupaten ini telah mengirim orang untuk mengundangnya datang dan menaklukkan roh jahat. Jika dia menolak untuk keluar, maka kabupaten akan secara pribadi mengundang. Master. Silakan. Master. Saudara-saudara para tetua. Perbuatan jahat monster laut, Yan Gong sangat keji. Selama bertahun-tahun dia telah menyebabkan kerusakan di kabupaten dan melakukan kejahatan di mana-mana. Orang-orang takut membicarakan pinggang. Menyeramkan. Semua orang sangat membencinya. Sebagai Bupati Putian, hari ini, saya akan secara pribadi memimpin ritual. Kita harus khawatir tentang kekhawatiran rakyat. Menikmati apa yang dinikmati rakyat.
Silakan datang ke Xuantong Dao yang memiliki tahu yang mendalam dan keterampilan yang luar biasa. Mendirikan altar dan melakukan ritual. Menaklukkan monster laut Yangong. Menggelengkan bahaya bagi rakyat. Keamanan nyata perlindungan rakyat keamanan. Master Xuantong silakan. Semoga langit dan bumi membawa berkah. Monster dan hantu bintang wisata. Tahu yang tak terbatas menunjukkan kekuatan supernatural. Monster air Yangong akan segera muncul. Langit luas dan bumi tak terbatas. Perbuatan jahat tidak akan bertahan lama. Monster Air Yangong Mo Zhangquang. Tidak ada jalan keluar dari pedang. Langit luas dan bumi tak terbatas. Iblis laut akan mati. Menaklukkan Dukyan dan memastikan keselamatannya. Baoping mengumpulkan inkarnasimu. Haha. Ah. Jika gelang bergerak akan ada bahaya. Sangat keren. Tuan Wang sesama warga. Iblis air Yangong sekarang telah diadili. Dari sekarang masalah yang disebabkan oleh monster air akan berhenti. Iblis satu kaki lebih tinggi. Semakin tinggi jalannya. Master keahlian unik benar-benar layak dengan reputasinya. Saya mengagumi Anda. Di mana Wuliang Tianzun? Ini hanya trik sederhana saya. Tidak perlu disebutkan. Terima kasih Bupati, karena membela rakyat. Terima kasih Master Xuantong, karena menghilangkan bahaya bagi rakyat. Terima kasih Shanzai. Pada saat ini Yangong telah berubah menjadi air hitam. Biarkan semua orang menyaksikan keajaiban. Baiklah. Jangan memukulnya. Jangan memukul. Dari mana Anda berasal? Jangan hanya lari. Liu Bei. Yoyo. Nak Xiaobai, kamu baik-baik saja. Tuan Wang, kamu baik-baik saja. Baoyu membuatku sangat takut. Yo. Tuan, kamu baik-baik saja. Malu-malu. Saya tidak layak dengan gelar master. Tuan Wang. Sesama warga. Tuan Yan, saya kuat. Taoisme saya masih dangkal. Gagal menaklukkan monster air.
Saya malu dengan harapan tinggi Anda. Baru saja saudari Moniang tidak membiarkanmu membuka botol. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Maaf murid. Ayo pergi. Taois. Apa yang terjadi? Ini. Pangeran kedua. Sang ratu ibu ingin membuat keputusan untuk anak itu. Balas dendam untukku. Tuan Yan, aku akan mengikuti keinginanmu untuk mengajari Big Fish. Itu dia yang marah pada Big Fish. Dia sebenarnya mengundang Master Taoist besar Feng Xiang, yang tidak begitu kecil mengumpulkan yang kecil dalam botol harta. Tapi kekuatan magisku juga luar biasa. Aku menggunakan semua kekuatanku untuk menghisap susu, dan melarikan diri dari mulut botol. Tapi Bo Baoping yang tua dan berpengalaman itu hampir mengubahku menjadi air. Oh Tuan Yan. Orang mulia seperti pangeran kedua, Yuming hampir menarikku menjadi tumpukan kotoran. Kamu berubah menjadi genangan air. Apa ini? Ya atau tidak? Aku tidak tahu dengan sedikit kesusahan ini. Ayo. Kedua raja begitu mulia. Aku hampir berubah menjadi wajah merah yang bau itu. Bersandiwara dan berubah menjadi air. Itu tidak cocok untukmu. Potong saja bajingan itu. Maaf. Kalian berdua tidak pernah mengatakan kata yang menyenangkan satu sama lain. Aku tidak. Kami menghukum diri sendiri. Yo. Kenapa kamu begitu besar? Yo. Hancurkan matahari dan hancurkan kapal. Apakah kita pergi bersama? Kami melakukannya bersama. Aku akhirnya menanggung kesalahan untuk kalian. Menderita bencana besar, menderita dosa besar. Semua salahmu. Kamu datang dengan kepulan asap hitam. Kamu mengekspos dirimu dengan kepulan asap hitam. Tidak seperti kami kan. Datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada yang akan tahu seberapa besar hal yang telah kamu lakukan. Laba kotorku tidak bisa tanpa asap hitam. Apa yang bisa kulakukan? Yang mulia. Yang muda terluka oleh pendeta Tao tua itu. Lihat. Oke. Yang mulia juga terluka. Pria tua cacat kepada siapa dia bisa mengeluh. Barang tidak berguna. Siapa yang membuatmu seperti ini? Kamu mencari siapa? Itu. Benar. Pejabat anjing Wang Shiki. Aku tidak bisa memaafkannya. Bukankah kamu bilang itu pendeta Tao Bao? Mereka yang membuatmu seperti ini. Mengapa kamu menyalahkan pejabat bajingan itu? Sakit sekali. Ditemukan oleh Wang S. Guitar sebelum Putian. Aku akan pergi menyelesaikan urusan dengannya. Ayo nak, makanlah ini. Aku tidak mau makan ini. Aku mau makan ini. Oke, ayo. Makan ini. Tuan, apa itu Lin Yu? Bukankah dia hanya nelayan bau? Mengapa kamu membantunya seperti ini? Benar-benar pendapat wanita. Ini prestiseku. Kamu buang-buang waktu. Kehilangan uang. Dan lukai diriku sendiri. Tidak sepadan. Tuan muda. Tuan muda. Wang Laoer. Aku Tuan Yan ada di sini. Apakah kamu masih berani menerimaku? Tuan Yu, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak berani memaafkan lagi, aku sudah memaafkanmu. Tolong selamatkan nyawaku Tuan Yu. Tuan, tolong selamatkan nyawaku. Aku ingin memberimu pelajaran. Setan kecil, hati-hati setan kecil. Tuan muda. Adik, tolong aku. Tuan, tolong selamatkan nyawaku. Tuan muda tidak akan berani melakukannya lagi, putri. Asia, kamu terlihat sangat cantik dengan karangan bunga. Kamu terlihat seperti pengantin. Niazu, kamu terlihat sangat cantik dengan itu. Moniang, kamu juga terlihat cantik. Kamu.
penuh dengan pohon dan merah yang indah. Ribuan cabang merah menyala dengan musim semi. Kapan itu akan menjadi batu 1000 tahun? Penciptaan dunia. Ada sumur kuno. Ayo kita lihat, bunga lebih indah daripada manusia. Ya ayo pergi. Pelan-pelan pelan-pelan. Wah kakak lihat ini. Tetes air ini masih yang paling indah yang paling indah. Cantik, kamu terlihat baik. Kalian semua terlihat baik. Wah. Hati-hati jangan menjatuhkan bunga ke dalam sumur. Akan ada monster. Lari lari lari. Monyang telah melihat dewa. Kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu tidak takut padaku? Aku tidak lari karena kamu terlihat seperti orang tua yang baik. Hah? Bagus katanya. Aku sedang berlatih di sumur kuno ini. Begitu kesepian. Terakhir kali seseorang lewat di dekat sumur. Aku keluar untuk berbicara dengan mereka. Tapi mereka semua ketakutan. Hanya kamu yang tidak takut. Masih mau berbicara denganku. Gadis, kita ditakdirkan untuk bersama. Jadi aku ingin memberimu sesuatu. Cermin perunggu. Seperti cermin tapi bukan cermin. Tampaknya tenang tapi tidak tenang. Tolong beri pencerahan, aku tidak begitu mengerti. Rahasia langit tidak bisa diungkapkan. Mini Lines Monyang mengantar dewa. Terima kasih untuk hadiah cerminnya. Fengi, dengarkan saja ayahmu. Jangan selalu bertindak sendiri. Tahu. Oke, pulanglah. Hari ini hari yang baik. Pasti akan ada panen yang baik. Aku pergi jaga dirimu. Monyang, aku ajak kamu makan pagi tadi tapi kamu tidak makan. Kamu mikir apa sih berdiri di sana dengan leher miring? Aku sedang mengamati dunia.